Assalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini di Masjid Jami Pesantren Gratis Klaten. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Setelah kita libur selama berapa tahun? Jadi sampai pesertanya lupa bukunya, terus minta ganti buku yang baru karena buku yang lama sudah hilang. Buku sebelumnya masih ada atau sudah hilang? Masih. Baik, kalaupun belum selesai terbaca, sebab sekarang kita masuk buku yang baru, mohon, atau belum selesai dikaji di forum ini, kami sarankan kepada Bapak Ibu untuk tetap membacanya sampai selesai. Karena membaca buku sampai selesai tentu saja nilainya berbeda dengan yang hanya membaca bagian permukaan. Baik, sekarang kita mau memulai kajian buku yang baru, judulnya Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir apa? Tafsir Salat. Judulnya Tafsir Salat. Jamaah punya bukunya? Berapa yang punya bukunya? Tadi 100 didatangkan, tambah 20. Insya Allah di bawah ya. Baik, yang bukunya masih segelan silakan dibuka. Jangan sampai pulang belum dibuka segelnya. Sudah? Nah, buku ini coba Anda lihat halaman terakhir, berarti sekitar 350 berapa itu? 350 sekian, 350 halaman ya. Ada sekitar 350 halaman isi. Kira-kira mau dibahas detail bertahap atau lompat-lompat? Kalau dibahas detail bertahap butuh waktu 5 tahun. Anda sanggup? Ini sudah selesai dibedah di Jogja. 2 kali saya bedah buku ini dan itu dibuat detail bertahap untuk kajian pekanan, dan itu butuh waktu tahunan. Kalau kajian bulanan mungkin akan lebih panjang. Maka barangkali agar nanti bisa efisiensi dalam belajar, mungkin kita akan menggunakan metode mencomot bagian yang penting untuk ditekankan. Nah, sisanya nanti Anda pelajari di rumah. Baik, kita akan mulai terlebih dahulu agar mudah untuk khusyuk dalam salat. Ini untuk hadiah ya. Baik. Agar kita bisa lebih mudah untuk khusyuk dalam salat. Coba kita renungkan hadis berikut ini. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin lahu laha a'lam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat dengan memakai khamisah. Khamisah artinya baju. Laha a'lamun, yang ada lureknya. Ada batiknya atau ada lureknya. Fanadhara ila a'lamiha nadratan. Kemudian Nabi SAW sempat melihat ke arah lurik baju itu. Falamma sallama qal, ketika beliau salam, kemudian beliau meminta, idhabu bihadhil khamisah ila Abi Jaham bin Hudzaifah. Kembalikan baju ini kepada Abu Jaham bin Hudzaifah. Kenapa dikembalikan? Karena beliau yang ngasih hadiah. Abu Jaham bin Hudzaifah ini yang ngasih hadiah kepada Nabi SAW baju yang ada lureknya tadi. Kembalikan ke dia.
Wa'tuni bi ambijaniyah, minta ganti dengan baju ambijaniyah. Ambijaniyah itu berasal dari Yaman yang polos. Fa innaha alhatni anifan fi salati, karena tadi luriknya sempat ganggu aku ketika sholat. Baik, kita coba lihat hadis ini. Coba Anda bayangkan ya, sekelas Nabi Muhammad SAW, ketika beliau sholat, kemudian beliau memakai baju yang ada luriknya atau ada batiknya, beliau sempat terganggu dengan aneka lurik yang ada di bajunya. Kenapa kok bisa beliau terganggu? Nah, itulah makna khusyuk. Itulah makna khusyuk. Makna khusyuknya di mana, Pak? Mari kita pahami bareng-bareng. Baik, sekarang saya tanya. Anda kalau sholat pakai sajadah yang penuh dengan gambar, terganggu atau tidak? Hah? Enggak ya, biasa saja. Sehingga kita sholat dengan menggunakan sajadah, di sajadah itu penuh dengan gambar, kita biasa saja, tidak merasa terganggu. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan seperti itu. Kalau Nabi SAW terganggu, sementara kita tidak terganggu. Pertanyaannya, mana yang lebih khusyuk sholatnya, Anda atau Rasulullah SAW? Ya, yang lebih khusyuk siapa? Tentu saja Rasulullah SAW. Loh, kok bisa, Pak? Beliau yang lebih khusyuk tapi kok terganggu? Kita yang khusyuknya wallahu a'lam, biasa pakai sajadah, pakai baju yang penuh dengan batik, penuh dengan lurik, nggak merasa terganggu. Jadi ada apa di situ? Nah, disinilah kita mau memahami makna dari khusyuk. Coba Anda lihat ya, kita ketika sholat, sajadah masjid penuh dengan aneka batik dan warna. Bahkan kadang ada orang yang sholat lihat ke arah sajadah sambil tebak gambar. Iki ulo apa cacing? Iki manuk nek manuk apa gitu kan? Jadi sambil sholat dia sambil nebak-nebak gambar. Ini kira-kira gambar apa? Karena sholatnya tidak khusyuk. Orang kalau sholatnya tidak khusyuk, maka aneka gangguan yang ada di sekitarnya bagi dia biasa saja. Tapi kalau sholatnya khusyuk, ketika ada sesuatu yang gak nyaman, dia akan terganggu. Kenapa bisa demikian? Coba lihat ini. Khusyuk itu intinya adalah fokus. Khusyuk itu intinya fokus. Kalau orang melakukan perbuatan dengan sangat fokus, dia butuh konsentrasi yang tinggi. Saya ulang ya. Orang kalau melakukan perbuatan dengan sangat fokus, yang dia butuhkan apa? Konsentrasi yang tinggi. Nah, di saat dia butuh konsentrasi yang tinggi, dia butuh ketenangan. Kalau dia melihat ada sesuatu yang mengganggu, maka membuat dia jadi nggak tenang, sehingga konsentrasinya buyar. Nabi SAW ketika sholat sangat fokus, maka beliau butuh konsentrasi yang tinggi, sampai ada warna-warni di sekitar beliau, itu membuat beliau terganggu. Paham ya? Sebagai contoh, kita buat perbandingan. Kalau misalnya Bapak Ibu membaca berita, misalnya baca berita di WA atau di internet, butuh konsentrasi enggak? Baca berita itu? Hah? Baca koran misalnya sambil minum kopi, butuh konsentrasi enggak? Tidak. Orang baca berita itu enggak butuh konsentrasi. Makanya apa? Dia baca berita di tengah kebisingan masyarakat, dia baca WA di tengah kesibukan banyak orang, bagi dia itu enggak ganggu. Bedakan dengan orang ngerjain soal matematika. Ngerjain soal matematika kok bising, kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Terganggu. Kenapa? Karena Anda butuh konsentrasi. Maka orang yang ngerjain soal matematika itu sedang fokus.
Itulah orang yang khusyuk. Tapi orang baca berita atau cuman ngerjain teka-teki silang, dia di keramaian tidak terganggu karena dia tidak fokus. Jadi paham di sini ya? Inti dari khusyuk itu apa? Fokus. Dan orang kalau fokus butuh apa? Konsentrasi. Sehingga ketika konsentrasi, apa yang dibutuhkan? Ketenangan, terbebas dari semua gangguan. Baik. Dari sinilah kita bisa mendefinisikan khusyuk dalam salat. Di buku saya sebutkan itu ya. Keterangan Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, beliau mengatakan yang dimaksud dengan khusyuk dalam salat adalah hudurul qalbi inda talabbusihi bi ta'atillah. Hudurul qalbi inda talabbusihi bi ta'atillah. Menghadirkan hati ketika seseorang sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Saya ulang, khusyuk definisinya menghadirkan hati ketika seseorang sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Bahasa lainnya fokus itu tadi. Sehingga khusyuk dalam ibadah artinya adalah fokus ketika ibadah. Khusyuk dalam salat berarti fokus ketika salat. Baik. Nah, orang kalau fokus dalam salat, kekuatan fokus masing-masing manusia itu berbeda-beda. Ada yang bisa fokus lebih lama. Ada yang fokus sebentar, kemudian pikiran hilang. Ada yang cuman fokus di rakaat pertama saja, di rakaat yang lain sudah nggak fokus lagi, dan seterusnya. Sehingga karena kekuatan fokusnya berbeda-beda, maka pahala yang didapatkan oleh seseorang dari sholatnya berbeda-beda. Pahala sholat seseorang itu berbanding lurus dengan tingkat khusyuknya. Anda catat ya. Pahala yang didapatkan seseorang dari salatnya sebanding dengan apa? Tingkat khusyuknya, atau sebanding dengan tingkat fokusnya. Coba diulang. Pahala yang didapatkan seseorang dari salat sebanding dengan apa? Tingkat khusyuknya atau fokusnya. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Laisa laka min salatika illa ma aqalta minha." Kamu tidak mendapatkan pahala dari salatmu kecuali bagian yang sempat kau pikirkan dari salatmu. Maksudnya adalah kamu tidak akan mendapatkan pahala dari salatmu kecuali bagian yang kau bisa fokus ketika kau kerjakan salatmu. Baik. Terus fokusnya itu gimana Pak? Nah, yang namanya pikiran itu kan kadang terbang kemana-mana. Misalnya sekarang saja Anda sedang hadir kajian, badannya ada di mana? Di masjid. Mungkin hatinya wis tekan pasar. Ada yang hatinya sudah sampai rumah. Ada yang hatinya sudah merencanakan bariki ngarep ngopo ya. Sehingga badannya ada di masjid tapi hatinya sampai mana? Sampai rumah, sampai pasar. Ada yang hatinya ada di sini, ada yang hatinya ada di situ. Terkadang antara batin dengan fisik itu tidak menyatu. Apalagi kalau orang itu lagi punya masalah. Sehingga datang ke sini berpadu karo bojone. Masya Allah. Itu matanya melek, telinganya mendengar, tapi batinnya wallahu a'lam. Bisa jadi orang kalau lagi emosi ya sek padu ya. Fisiknya sudah tidak berantem tapi hatinya masih bergejolak. Engko nek aku ketemu arep tak omongi kaya ngene. Aku arep kaya ngene, aku arep kaya ngene. Demikianlah kondisi batin, lebih susah untuk dikendalikan. Lebih susah untuk dikendalikan.
Sehingga hati manusia itu lebih tidak bisa dikendalikan daripada badan. Kalau badan, ya, misalnya ya, tangan pingin mengambil, jenengan tertarik dengan makanan tertentu. Aku jane ya pengin, tapi arep njuko kok isin. Akhirnya kita tahan, jangan diambil wahai tangan. Dah, tenang saja, jangan ambil, kamu nanti tak kasih. Bisa seperti itu? Bisa. Tangan ditahan itu tidak ngambil, bisa? Bisa. Coba kalau hati. Hati ketika dikendalikan lebih sulit. Makanya menjaga ketenangan batin lebih sulit daripada menjaga ketenangan badan. Misalnya ada orang salah fokus, lagi ngaji, buka buku tafsir sholat, tapi dalam pikiran dia, iku klambine ustaz tuku ning ndi ya? Kok bisa tekan kono sing dipikir. Iki salah fokus. Ada kayak gitu? Hah? Bukan, di depan enggak ada, di belakang yang ada. Jadi ada orang yang kadang salah fokus. Saya kadang misalnya ya nyimak komen di YouTube. Itu baju ustaz beli di mana, mereknya apa? Mas iki kok salah fokus sampean. Ngaji yang kudunya ngrungokno pembahasan Al-Qur'an dan hadis, malah sing disimak apa? Baju misalnya. Jadi dia salah fokus di mana? Di bagian yang seharusnya tidak perlu dia perhatikan. Sebagai contoh sederhana ya. Kalau saya melakukan seperti ini saya pindah ke sini. Merah putih saya pindah ke kiri. Bagi yang paham aturan, dia pasti komen. Wah, itu salah tempat Pak Ustadz. Harusnya bendera itu di kanan, bukan di kiri. Bagi yang paham aturan. Sehingga akhirnya dia ketika datang ngaji malah tidak perhatian pada materi, tapi perhatian sama meja. Sebab yang namanya hati lebih susah dikendalikan. Wis toh, iku ora usah dibahas dhisik. Sing penting sampean fokus di bagian ini karena kamu di sini mau nyari materi, bukan menilai yang menurut kamu tidak pas. Baik. Insyaallah paham di sini? Nah, setelah kita paham tentang definisi khusyuk, coba diulang definisi khusyuk tadi apa? Nah, fokus sehingga butuh konsentrasi. Maka orang butuh apa? Ketenangan. Dan seorang bisa dapat pahala dari salatnya sebanding dengan apa? Khusyuknya. Kita akan membaca sekarang macam-macam khusyuk dalam salat. Bisa dilihat di halaman 3. Macam-macam khusyuk dalam salat. Pembagian ini sebenarnya berawal dari memahami inti dari salat. Jadi pertanyaannya gini. Dalam salat itu ada berapa kegiatan? Dalam salat itu ada berapa kegiatan? Ada berapa kegiatan? Saya ulang. Dalam salat itu ada berapa kegiatan? Ada 2. Kegiatan lahir dan kegiatan batin. Gitu aja kan ya? Dalam ibadah itu ada 2 kegiatan. Kegiatan lahir dan kegiatan batin. Karena ketika kita sholat tidak hanya lahiriah saja yang ibadah, tapi batin juga butuh ibadah. Betul enggak? Sehingga dalam sholat intinya ada 2 kegiatan. Kegiatan lahiriah dan kegiatan batiniah. Selanjutnya, karena dalam sholat itu ada 2 kegiatan, berarti fokus dalam sholat sama dengan fokus pada 2 kegiatan ini. Fokus lahir dan fokus batin. Diulang. Kegiatan sholat ada 2. Kegiatan lahir dan kegiatan batin. Maka fokus dalam sholat ada 2. Fokus lahir dan fokus batin. Fokus lahir itu apa Pak? Khusyuk fisik. Fokus lahir berarti khusyuk fisik. Maknanya apa itu?
khusyuk fisik berarti ketenangan fisik di mana badan itu tidak banyak bergerak ketika melakukan salat. Di mana badan tidak banyak bergerak ketika melakukan salat. Walaupun bisa jadi hatinya kemana-mana. Di sini saya kasih contoh ya. Seorang tentara Inggris yang bertugas jaga di pintu masuk kerajaan, dia selalu diam dengan posisi tertentu. Yang dia lakukan hakikatnya adalah khusyuk secara fisik. Mong siap gerak, ngadeg jejeg, nggawa senjata, tidak boleh geser. Dan kadang saya melihat orang kayak gini, kok kuat ya, ngadeg selama 2 jam, 3 jam. Saya sempat tanya kepada teman yang kerja sebagai aparat TNI ya, itu yang jaga di depan itu gak boleh duduk, gak boleh. Dia harus pada posisi siaga dan gak boleh duduk. Selama berapa lama? Sekian jam. Masya Allah, iku nek sholat tarawih wis protes mas. Tapi ada orang yang siap berdiri jaga, karena itu tugas selama 8 jam, tapi nggak sampai 8 jam, mungkin 3 jam dia berdiri siaga. Nah, yang diam, berdiri atau duduk atau apapun tidak bergerak itu namanya khusyuk apa? Fisik. Orang yang bertapa, dia duduk dengan posisi tertentu sambil semedi. Nah, maka pada saat dia semedi dan diam, hakikatnya dia sedang melakukan apa? Khusyuk fisik. Ketika orang takbiratul ihram, dia mengangkat tangan lalu sedekap, kemudian tenang dan diam, maka hakikat yang dia lakukan, dia sedang khusyuk fisik. Sehingga inti dari khusyuk fisik adalah tidak banyak bergerak, tidak tolah-toleh, tidak bergeser ketika sholat. Dan seperti ini diperintahkan dalam sholat. Walhamdulillah, orang Indonesia pinter yang seperti ini. Maka kalau kita lihat sholatnya orang Indonesia itu anteng-anteng. Anteng kenapa Pak? Fisiknya sama sekali tidak bergerak. Kabar madep mantep marang sang kuwasa, meneng tenang. Itu kan waktu di tanah suci di Mekah atau di Madinah, ada orang yang sholatnya gampang bergerak, dikit-dikit dandani kancing, bareng dandani kancing dolanan HP, kadang apalagi dandani tutup kepala, bolak-balik seperti ini. Itu sering saya lihat. Maka kalau masalah khusyuk fisik, Indonesia juara. Saya kira orang Indonesia lebih anteng ketika sholat daripada selain Indonesia secara umum. Karena itulah Nabi SAW melarang orang ketika sholat tolah-toleh. Alhamdulillah, orang Indonesia yang sudah dewasa kalau sholat nggak tolah-toleh. Nah, kalau ada orang yang sholat kok tolah-toleh, lirak-lirik tolah-toleh, itu karena dia diganggu oleh setan. Coba lihat hadisnya. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi shalah. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tolah-toleh ketika salat. Faqala, lalu beliau bersabda, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Yang tolah-toleh dalam salat itu adalah pencopet. Orang yang sedang nyopet salat, setan sedang nyopet salatnya dari salat, setan sedang nyopet salatnya sang hamba. Orang yang tolah-toleh itu salatnya sedang dicopet sama setan. Dijawil setan noleh, dijawil lagi noleh, ya. Sehingga dia jadinya tolah-toleh, lirak-lirik ketika salat karena dijawil sama setan. Baik, jenengan nek salat tolah-toleh mboten? Hah? Mboten. Arah pandangan mata kemana? Ke arah pandangan mata kemana? Lihat anaknya yang sedang bermain.
Karo momong. Salat nek karo momong berarti gimana? Pandangan matanya kemana? Nyawang anake, melayu rono iku nek tiba piye. Sehingga ketika dia salat jadinya tidak fokus. Kenapa? Salat karo momong. Boleh enggak kayak gitu? Enggak boleh. Tapi rata-rata ibu-ibu kalau salat karo momong. Nggih. Apalagi yang anaknya masih kecil-kecil ya. Baik, kalaupun Anda salat sambil momong, boleh saja, tapi ada yang perlu diperhatikan. Satu, jika anak ini pakai diapers dan sudah ngompol, nggak boleh digendong. Karena nanti jadinya jenengan gembol najis, bawa najis, dan itu membatalkan salat. Yang kedua, tawakal 'ala Allah, tetap fokus menghadap ke arah tempat sujud apapun yang terjadi pada anak. Selama dia masih hidup biarkan saja ya. Selama dia tidak nangis, tidak kecepit atau jatuh, biarkan saja. Baik. Yang ketiga, berikan mainan yang membuat anak ini lebih aman. Misalnya kon gambar atau dolanan apa, agar nanti dia tidak morak-marik. Insyaallah mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita jadi tidak terlalu terganggu ketika sholat sambil ngomong anak. Wallahu alam. Baik, insyaallah cukup ya. Jadi inti dari khusyuk fisik tadi apa? Diam, tenang, anteng, madep marang sang kuasa. Pandangan mata ke arah mana? Tempat sujud, nunduk. Sehingga wong salat niku nunduk, bukan dongak. Maka kalau ada salat kok kalau dongak nyawang masjid wah. Niku Pak tulisan kaligrafi ini apik, Pak. Ya ini bahaya ya. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang salat sambil matanya mengilat ke atas. Berikutnya kita beralih ke khusyuk batin. Amaliyah salat yang kedua adalah amal batin. Khusyuk batin berarti hatinya itu fokus dengan salat. Hatinya itu fokus dengan salat. Artinya gimana Pak? Fisiknya di masjid, hatinya juga di masjid. Sehingga hatinya tidak morak-marik. Ada orang yang badannya di masjid, hatinya sampai sawah, hatinya di pasar, hatinya di dapur, hatinya di kantor, hatinya sudah sampai rumah. Berarti hatinya hilang. Kok bisa Pak? Karena dia memikirkan yang lain. Nah, orang kalau memikirkan yang lain dalam sholat, maka hatinya berarti tidak fokus dengan sholatnya. Ada orang sholat, terus di dalam sholat dia sedang menyusun agenda setelah sholat ya. Bar sholat saya akan ini, akan ini, akan ini, akan ini. Oke. Pernah seperti itu? Hah? Pernah enggak? Jadi Anda sedang sholat tapi di tengah sholat menyusun agenda kegiatan. Pernah? Pernah, Masya Allah. Ya kaya wong suibu ya. Sehingga sampai ketika sedang sholat itu menyusun agenda. Bar sholat aku harap ngene, harap ngene, harap ngene, harap ngene. Begitu salam bar sholat geblak. Nyatanya ya turu gitu. Semua rencana itu jadi hilang. Karena dia tidak khusyuk dalam sholatnya, diganggu oleh setan, diingatkan dengan aneka kegiatan. Loh, awakmu kan durung ini kita, durung iki. Ketika sholat durung iki, itu teringat. Padahal ketika dolanan HP, durung iki, lali kabeh. Durung nyuci piring, durung resik-resik, durung ngepel, durung ngerjakan HSI, belum apalagi, belum jemuri baju, belum ini. Waduh, iki kok sik akeh gawean.
Saat Anda sedang sholat, Anda merencanakan aneka kegiatan itu karena hatinya tidak khusyuk. Bisa jadi ada orang yang mengerjakan sholat, fisiknya diam di masjid, namun batinnya berada di dapur, di warung kopi, melayang memikirkan usaha, sampai mikir jodoh, dan semua perasaan yang mungkin saja muncul ketika sedang sholat. Dalam kondisi semacam ini, berarti dia khusyuk secara fisik, namun tidak khusyuk batin. Khusyuk fisik, tapi tidak khusyuk batin. Karena itulah khusyuk batin lebih susah dibandingkan khusyuk fisik, karena umumnya batin lebih susah dikendalikan dibandingkan fisik. Dua orang yang saling mencintai, bisa saja fisiknya dipisahkan sejauh-jauhnya, namun batin selalu bersatu karena saling memikirkan kekasihnya. Suami istri misalnya, lagi kerja di luar kota, kemudian fisiknya terpisah, tapi batinnya menyatu karena mereka saling apa? Memikirkan. Begitu ya. Nah, itulah susahnya mengendalikan batin. Orang yang tidak khusyuk ketika sholat disebut oleh Nabi SAW dengan orang yang sedang ngobrol dengan dirinya sendiri. Saya ulang, orang yang tidak khusyuk dalam sholat oleh Nabi SAW disebut orang yang sedang ngobrol dengan dirinya sendiri. Sehingga saat orang itu sedang sholat, dia sedang bicara dengan dirinya sendiri. Itulah yang gak khusyuk. Seperti tadi, nyusun jadwal kegiatan. Contoh yang lain, mikir yang belum diselesaikan. Jadi dengan sholat, kok di tengah sholat terus hujan datang. Mikir apa? Jemuran. Woi, aku mau pari ini kayak tak ler kok wis udan. Bareng ngeler pari, udan. Tapi sholat. Pilih mana? Pari kudanan atau sholatnya? Milih parine kudanan atau batalna sholat? Pripun? Nggih, piantun Klaten ini mesti saged jawaban ini. Jenengan berjemur gabah, sholat, udan, pilih mana? Batalne kenapa? Bisa diulangi. Kalau sholat sunnah silahkan dibatalkan. Tapi kalau sholat wajib tidak dibatalkan. Kecuali darurat. Kecuali dalam kondisi darurat. Saya ulang ya. Jika terjadi sesuatu dalam sholat, jika sholatnya sholat sunnah, silahkan dibatalkan. Tapi kalau sholatnya sholat wajib, jangan dibatalkan kecuali darurat. Nggih? Pari kudanan niku darurat mboten? Darurat ya? Wah, darurat Pak Ustaz. Anduwene mong iku nek kudanan malah ra payu. Ya. Kalau sekiranya sampai pada tingkatan ini darurat terpaksa, silakan. Tapi kalau belum sampai pada tingkatan darurat, tidak boleh. Nabi SAW pernah ngimami salat. Lalu tiba-tiba beliau mendengar ada bayi yang nangis. Apakah beliau membatalkan salat? Tidak. Apa yang beliau lakukan? Mempercepat. Sehingga yang dilakukan mempercepat bukan membatalkan. Karena bayi nangis itu tidak darurat. Beda dengan bayi tibo, itu beda ya. Kecepit atau bayi apalagi gelundung dan seterusnya. Tapi kalau tidak sampai memberikan bahaya ketika tidak ditolong, misalnya rewel karena minta sesuatu, maka biarkan saja. Ya memang yang namanya bayi ya kayak gitu. Lalu selesai sholat Nabi SAW mengatakan, aku punya rencana untuk memanjangkan bacaan, namun ketika mendengar ada bayi yang nangis, aku percepat sholatku, khawatir ganggu perasaan ibunya. Baik.
Kita lihat di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menjelaskan tentang keutamaan berwudu dengan sempurna lalu salat ba'diyah wudu. Kata beliau, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma qama faraka'a rak'atain, la yuhadditsu fihi ma nafsah." Siapa yang melakukan wudu seperti wuduku ini. Jadi beliau mencontohkan wudu yang benar. Lalu beliau sampaikan kepada para sahabat, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat, lalu kata beliau, la yuhadditsu fihi ma nafsah. Saat dia kerjakan salat 2 rakaat itu, dia tidak ngobrol dengan dirinya. Saat dia kerjakan 2 rakaat itu, dia tidak ngobrol dengan dirinya. Perhatikan kalimat tidak ngobrol dengan dirinya. Berarti maksudnya apa? Ya, batinnya fokus. Sehingga orang yang tidak khusyuk sama dengan ngobrol dengan dirinya. Ya kayak tadi ya, dijak ngomong bar ngene iki, bar ngene iki, bar iki dan masih punya banyak rencana. Oh iya lali, iku mau durung tak terke. Kelingan ketika kapan? Salat. Oh iya kowe lali mau iku piye ya engko nek gosong apa ora kok durung tak entas. Dan seterusnya. Teringat ketika sholat. Itu yang dimaksud dengan yuhaddits fihi ma nafsah. Dia ngobrol dengan hatinya. Kalau dia sholat dan dia tidak ngobrol dengan hatinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya akan diampuni. Baik, saya kasih saran ya. Kalau jenengan selesai buang akan wudu, setiap kali selesai dia ngobrol dengan hatinya. Ingat ini, ingat itu, diingatkan ini, diingat itu, hingga sesuatu yang tidak kepikiran keingat. Sesuatu yang tidak kepikiran sempat teringat dalam sholat. Pernah seperti itu? Sering. Siapa yang mengingatkan itu? Setan. Setan godoni wong salat, kemudian setan bilang sama orang ini, ingat ini, ingat ini, ingat ini, ingat ini. Akhirnya sampai dia lupa jumlah rakaatnya karena pikirannya terbang kemana-mana. Sampai yang awalnya belum kepikiran teringat. Iya ya, aku ingin ini bar nyimpen resep itu kok durung kepraktek. Loh, resep wis nyelip boh ning ndi kok kepikiran. Wah, winane wis nyatet di resep iki belum dipraktekkan itu. Bar salat digoleki. Karena kepikiran ketika kapan? Salat. Baik. Saya pernah mengalami seperti itu ya. Jadi ceritanya jadwal kajian jam 4 sore setelah asar. Dari mulai pagi sampai asar itu terlupakan, gak ingat sama sekali. Pas sholat asar, waktu sujud teringat. Sehingga nanti bar asar ini kamu ada pengajian. Padahal dari mulai pagi, dari pagi sampai asar itu sama sekali gak teringat kajian itu. Baru teringat ketika sujud dalam sholat. Itu bermanfaat atau tidak? Berguna atau tidak kayak gini? Berguna. Berarti berterima kasih sama setan gitu. Deleng no. Tidak ya. Ini ganggu salat. Meskipun dampak gangguannya terkadang memberikan manfaat bagi hamba. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-shalah adbara syaitanu walahu duratun hatta la yasma'at ta'dzin." Ketika azan dikumandangkan, setan menjauh dari masjid, meninggalkan masjid, walahu durat, sambil terkentut-kentut. Durat itu kentut yang bersuara. Dalam bahasa Arab namanya duratun.
Tujuannya apa? Agar dia tidak mendengar azan. Ya, makanya para ulama mengatakan, misalnya jenengan habis maghrib tidak pulang, bertahan di masjid sampai isya, lalu terdengar azan isya. Nah, bagi orang yang batal ketika terdengar azan isya, apa yang akan dia lakukan? Keluar masjid untuk wudu. Boleh nggak seperti ini? Tunggu dulu. Kenapa, Pak? Tunggu dulu, jangan langsung keluar, biar kamu tidak seperti setan. Setan tuh nek krungu adzan langsung lunga teko masjid. Maka kalau krungu adzan jangan langsung pergi dari masjid. Tunggu dulu sampai adzan kira-kira sudah di pertengahan, sudah mau selesai, baru silakan keluar untuk wudu. Walaupun dia keluar untuk wudu dan balik lagi. Nah, yang parah lagi, turun yang masjid begitu adzan bubar, ngilang. Nggih nyuwun sewu, tukang-tukang tuh kayak gitu, Bu. Tukang kerja misalnya, terus istirahat siang. Begitu zuhur lunga. Ana ndi mau mbuh nanti golek nggon liyane. Saya pernah tinggal di sebuah masjid lalu renovasi, di sebelah situ ada bedeng ya. Bedengnya tukang. Ketika Jumatan mereka itu do turu ning bedeng. Ora melu Jumatan. Ini Masya Allah, wayahe wong ibadah malah ngilang. Begitu masjid sudah sepi, dia ngerjakan pekerjaan tukang. Bangun masjid tapi ra gelem ibadah ning masjid. Itulah tukang. Ya. Maka kalau punya keluarga atau suami tukang, tolong kasih tahu bapak, sing bangun masjid niku jenengan nek wayahe salat ya kudune melu salat, jangan malah lunga teko masjid. Baik. Fa idza qadan nida aqbala, ketika adzan sudah selesai, setannya datang lagi ke masjid. Hatta idza thuwiba bis salati adbara, ketika qomat dikumandangkan, setan pergi lagi. Hatta idza qadat tathwib, ketika qomat sudah selesai, aqbala, lalu dia datang lagi. Hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsi, kemudian dia banyak membisikkan, ngajak ngobrol orang ini dengan dirinya. Yaqulu uzkur kadza uzkur kadza uzkur kadza lima lam yakun yadhkur. Setan mengingatkan, eling iki eling iki eling iki, untuk sesuatu yang sebelumnya belum teringat sama sekali. Hatta yadhalla rajulu la yadri kam shalla, sampai orang itu lupa berapa rakaat yang sudah dia kerjakan. Kenapa? Pikiran melayang. Saking melayangnya pikirannya sampai lali berapa rakaat yang sudah dia kerjakan. Seperti inilah kondisi orang yang tidak khusyuk. Baik, kita ulang ya. Orang yang khusyuk tadi berarti apa? Dia tidak bicara dengan dirinya. Artinya batinnya menyatu dengan fisiknya, sehingga tidak lari ke mana-mana. Dan setan mengganggu manusia ketika sholat untuk tidak khusyuk dengan cara apa? Dengan cara apa tadi? Diingatkan banyak hal yang sebelumnya dia tidak ingat. Nah, makanya kalau jenengan kok mengalami itu, maka tolong disadari, kok tadi eling iki, itu semuanya karena ulah setan. Wallahu alam. Selanjutnya, salat itu sudah sibuk. Nabi SAW menyebut salat dengan kesibukan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita bahwa beliau pernah memberi salam kepada Nabi SAW ketika beliau sedang sholat. Rasulullah SAW sedang sholat, tiba-tiba datang Ibnu Mas'ud, lalu Ibnu Mas'ud ngasih salam, Assalamu alayka ya Rasulullah. Namun Nabi SAW tidak menjawabnya. Selesai sholat, Nabi SAW bersabda,
Inna fis salati la syughlan. Salat itu sudah penuh dengan kesibukan. Salat itu sudah penuh dengan kesibukan. Beliau menyebut salat dengan kegiatan yang berisi kesibukan karena orang yang salat secara lahir batin dia sedang melakukan banyak aktivitas. Sehingga wong salat itu dudu wong nganggur. Tapi orang yang sedang menghadap Allah, bermunajat dengan Allah, hidupnya penuh dengan kesibukan dalam salatnya. Batinnya fokus, fisiknya juga fokus. Artinya dalam salat pikiran orang tidak kosong, namun penuh dengan kegiatan. Saya ulang ya. Orang yang sedang salat itu pikirannya tidak kosong, tapi pikirannya penuh dengan kegiatan. Sebab kalau pikiran kosong ya jadi kayak tadi ya, mikir kemana-mana, eleng ini, eleng ini, eleng ini. Begitu. Yoga atau model terapi dengan semedi itu ngajari orang untuk diam pada gerakan tertentu, pejamkan matamu, kemudian kosongkan pikiranmu. Raiso ya Pak. Ya pikiran dikosongkan ya raiso memang. Karena pasti dia akan mikir kemana-mana. Ya sudah, kalau begitu kamu pikirkan. Nah, pikirkan apa? Ya mbah. Bingung. Kalau orang tidak punya Tuhan, dia akan bingung. Seperti cara orang bersemedi, kemudian melakukan senam yoga, itu yang dipikirkan apa itu? Gak jelas. Pokoknya kosongkan pikiranmu. Piye ngosongne pikirannya? Yang namanya manusia pasti dia selalu punya pikiran. Maka membuat pikiran kosong itu tidak mungkin. Tapi yang bisa adalah ngisi pikiran dengan yang baik. Sehingga misalnya jenengan lagi ngaji seperti ini, dalam pikiran jenengan apa? Yang dipikir apa? Kapan rampungnya? Kapan rampungnya? Oh, kajian lagi berlangsung kok wis mikir kapan rampungnya. Orang misalnya berpikir, oh baru tahu saya. Nah itu berarti dia menggunakan pikirannya untuk memahami materi. Sehingga saat dia ngaji dia mikir sesuatu, bukan kosong. Sebab pikiran itu gak bisa dikosongi. Ya meskipun tadi kan ada orang yang salah fokus, sehingga yang dipikir bukan materinya tapi mikir kelambine sing ngisi. Iku ketune Ustaz nomor piro toh? Oh mikir ketu bareng tekan ketu. Karena dia salah fokus. Baik. Sehingga orang yang sholat badannya sibuk, pikiran juga sibuk. Maka secara prinsip jika orang melakukan kesibukan tertentu, dia akan melupakan kesibukan yang lain. Sebagaimana batin kita, jika batin kita sibuk dengan hal tertentu, maka batin itu tidak akan mikir yang lain. Sehingga saat sholat, kalau pikiran kita sudah sibuk dengan kegiatan sholat, jenengan tidak akan mikir yang lain. Maka gimana caranya agar kita bisa fokus pikirannya dalam sholat? Tinggalkan pikiran yang lain. Sekarang Anda fokus dengan apa yang sedang Anda kerjakan. Baik. Lalu muncul pertanyaan. Baik Pak, kita paham itu. Fokus tadi kan khusyuk berarti fokus dalam sholat. Artinya mengajak pikiran kita untuk memikirkan sesuatu dalam sholat. Lah terus yang dipikirkan itu apa? Apa yang perlu kita pikirkan dalam sholat? Sekarang kita lihat di sini. Karena kita fokus terhadap isi sholat, berarti kita fokus memikirkan apa yang kita lakukan dalam sholat. Dan yang dilakukan oleh manusia ketika sholat itu hanya ada dua, gerakan dan bacaan. Gerakan dan bacaan. Sudah? Nah sekarang kita menuju fokus gerakan. Silakan dibuka halaman 7. Bukunya dibuka halaman 7. Fokus mikir gerakan. Apa yang dimaksud dengan fokus mikir gerakan dalam sholat? Fokus mikir gerakan dalam sholat
berarti memikirkan bagaimana bisa melakukan gerakan sholat yang sesuai panduan, sesuai sunnah. Bagaimana cara sedekap yang benar, bagaimana cara mengatur arah pandangan yang benar, bagaimana cara rukuk yang benar. Lalu ketika sujud, tangan itu di luar badan atau di bawah badan. Kemudian saat tasyahud, mengacungkan tangan ini sejak kapan dimulainya, terus diam atau utak-atik seperti ini. Nah, seperti itu dipikirkan. Mikir ini namanya mikir apa? Mikir apa? Gerakan sholat. Saya ulang ya. Khusyuk dalam sholat sama dengan fokus ketika sholat. Dengan cara pikiran diajak mikir sholat. Sementara isi sholat cuma dua. Kalau enggak gerakan badan, bacaan. Berarti yang dipikir dalam sholat adalah mikir dua ini. Mikir gerakan dan mikir bacaan. Insya Allah paham ya? Baik. Mikir gerakan maknanya apa Pak? Dia berpikir bagaimana cara bergerak yang benar, bagaimana cara melakukan gerakan yang sesuai panduan. Itu dalam pikirannya. Sehingga saat dia takbiratul ihram, dia mikir cara angkat tangan ketika takbiratul ihram sing bener pilih pun toh. Maca buku. Oh, Nabi SAW terkadang angkat tangan setinggi pundak dan terkadang setinggi telinga. Mikir dia. Oh, berarti kayak gitu. Baik, saya praktekkan. Akhirnya dia praktek. Allahu Akbar. Loh, sampean keliru nih kayak gini. Loh, katanya suruh mikir gerakan. Ini kepunjulan deh mikir ya. Melebihi batas. Ya lakukan salah satu, kadang setinggi telinga atau setinggi pundak. Boleh bergantian, jangan digabung. Nah. Sedekap yang benar. Saya mau tanya, saat Anda bersedekap, posisi tangan ada di mana? Di leher kayak gini. Oh, kan ada kan orang sholat kayak gini ya? Pernah lihat nggak? Saya pernah lihat ada orang sholat kayak gini. Di sini, kemudian di dada, di perut, di atas pusar atau di bawah pusar? Hah? Di mana? Nah, nanti baca bukunya. Di buku ada jawabannya ya. Tentang posisi tangan ketika sedekap. Nah, jenengan ketika sedekap kok mikir seperti itu? Berarti pripun? Khusyuk pada gerakan. Untuk bisa mikir seperti ini, syaratnya satu. Kamu pelajari bagaimana panduan Nabi SAW ketika sholat. Nabi SAW mengajari gerakannya seperti apa? Ikuti itu. Maka pikiran kamu untuk mengikuti bagaimana cara Nabi SAW melakukan gerakan ketika sholat, itulah fokus gerakan dalam sholat. Saya mau tanya, siapa manusia yang ketika bergerak sangat fokus dengan gerakannya? Siapa manusia yang ketika bergerak sangat fokus dengan gerakannya? Seorang penari. Penari itu sampai lengkungane driji itu dihitung, kurang melengkung. Terus dilengkungno meneh nggih. Ini kakimu jangan ada di situ, harusnya kakimu ada di sini. Betul nggak kayak gitu diatur? Sehingga seorang penari itu meresapi gerakan yang dilakukan. Maka dia kalau latihan caranya kayak gini, menggoknya seperti ini. Itu kan diajarkan ya. Saya punya tetangga guru SMK tari. Ya, guru SMK tari. Berarti ini gurune ya, berarti lebih pintar menari daripada muridnya. Ya walaupun saya tidak pernah melihat beliau menari. Cuman di situ ternyata ada teorinya. Sampai ono sekolah kok ya. Sampai ada sekolahnya, ada teorinya. Cara menari itu seperti ini, menirukan gaya ini dan seterusnya.
Padahal orang menari itu berpahala enggak? Hah? Berpahala? Tidak. Kenapa? Justru pamer aurat. Hukumnya enggak boleh. Kecuali kalau menari di depan suami. Nah, itu ibadah. Pun nanti dereng. Bingung Pak Ustadz harap ngomong apa. Baik. Nah, ketika orang itu melakukan gerakan tadi, dia fokus. Seorang tentara hormat senjata gerak. Itu gerakannya dihitung. Jari ini ada di mana, ini ada di mana. Karena dia pakai senjata yang berpelatuk ya. Jari ini ada di mana? Itu kan ada aturannya. Padahal orang hormat senjata itu pakai ganjaran enggak? Ada pahalanya enggak? Tidak ada. Maka sampean Bapak Ibu sekalian ya, kalau sholat yang serius gerakannya. Sebab ketika kita sholat dan meniru gerakan Nabi SAW dalam sholat, maka ada tambahan pahalanya. Karena itu jadikan sholatmu berdalil. Jadikan sholatmu berdalil. Maksudnya gimana? Usahakan setiap gerakan dalam sholatmu sesuai dalil. Piye carane takbiratul ihram, angkat tangan, piye carane sedekap. Umumnya orang ketika mengerjakan sholat otomatis Allahu Akbar. Coba lihat ini ya. Allahu Akbar. Sing salah pundi? Hah? Yang salah yang mana? Yang salah apa? Telapak tangannya tidak menghadap ke arah kiblat. Coba sampean praktek, otomatis nanti. Ya, monggo yang ini. Karena sudah menjadi kebiasaan. Tidak dipikir dulu. Apalagi nyuwun sewu kalau takbiratul ihramnya di dalam jilbab. Ya. Ya. Angkat tangannya di dalam jilbab. Kan cuman gini ya. Kenapa dia melakukan seperti itu? Gerakan otomatis. Terus yang benar pripun, Pak? Nabi SAW ketika takbiratul ihram, setinggi pundak atau setinggi telinga, telapak tangan dibuka, bukan ditekuk kayak gini. Dibuka, jarinya ke atas, ini menghadap kiblat, tidak digenggam tapi dibuka. Sehingga orang kadang takbiratul ihram gini. Ada yang gerakannya 2 kali. Itu karena otomatis. Kalau orang tidak perhatian, nanti kebanyakan gerakan yang dilakukan dalam sholat adalah gerakan otomatis. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti mikir gerakan saja dia sudah nggak bisa. Apalagi mikir bacaan. Yang kedua, masih di halaman 7 ya. Fokus memikirkan, yang kedua adalah memikirkan bacaan dalam sholat. Bentuknya adalah merenungkan makna setiap bacaan yang dilantunkan dalam sholat. Seperti memahami makna takbiratul ihram, memahami makna doa iftitah, merenungi bacaan Al-Fatihah dan seterusnya. Fokus di bagian yang kedua ini lebih rumit untuk dilakukan karena orangnya harus paham bahasa Arab. Sing diwaca Arab. Berarti kan kudu paham bahasa Arab. Nek wis tuwa kon sinau bahasa Arab ya ora nyandak, Pak. Arab salat khusyuk ora iso-iso. Baik. Kalau harus dimulai dari belajar bahasa Arab dulu, mungkin Anda akan keberatan. Maka buku tafsir salat tujuannya itu. Saya kumpulkan bacaan-bacaan dalam sholat, kemudian setelah itu saya jelaskan tafsirnya. Pun jenengan fokus saja di bagian ini kalau pengen memikirkan bacaan dalam sholat, karena kita hanya fokus di bagian itu. Paham ya? Jadi di sini buku ini tujuannya adalah memberi arahan atau jadi rujukan bagi kaum muslimin apabila
dia pengen tahu makna dari setiap bacaan dalam sholatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maknanya apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya apa? Nah, di buku ini ada. Termasuk juga doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada di sini. Sehingga tujuan buku ini ditulis adalah sebagai alat bantu bagi kaum muslimin yang sekiranya keberatan belajar bahasa Arab dari awal. Anda tidak perlu seperti itu, cukup fokus di bagian apa yang kamu baca ketika sholat. Silakan direnungkan, ini maknanya. Walhamdulillah. Baik, ini pertemuan yang pertama. Kita sudah menyelesaikan satu bab yang berjudul cara mudah agar bisa khusyuk dalam salat. Intinya memahami khusyuk itu apa, kemudian bagaimana tata cara untuk bisa mewujudkan khusyuk tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Jika sholat sunnah dengan membawa mushaf atau membaca Al-Quran, berarti meninggalkan sunnah bersedekap atau melihat tempat sujud? Jawabannya betul. Namun kan karena dia butuh, sehingga dia meninggalkan sunnah ini karena dia butuh ini. Nah, sekiranya kalau tidak butuh, maka tidak perlu bawa mushaf. Contohnya sholat wajib. Sholat wajib itu nggak butuh panjang-panjang, sehingga jenengan tidak perlu mushaf atau Quran gede yang ditaruh di depan itu. Tapi kalau mau qiyamul lail tahajud, kemudian Anda sholatnya pengen lama, silahkan bawa mushaf. Nah, nanti Pak, saya nggak bisa sedekap. Ya, konsekuensinya karena yang satu bawa mushaf, yang satu sedekap. Jadi sedekap, ini bawa mushaf. Konsekuensinya Anda tidak bisa sedekap dengan sempurna. Wallahu a'lam. Jika memang hafalannya belum banyak, ya, mungkin yang lebih tepat jika memang hafalannya sedikit sekali, lebih baik dengan hafalannya saja atau membaca dengan membawa mushaf. Kalau ingin mengamalkan hadis, sebaik-baiknya membaca Quran dilakukan saat sholat. Baik. Kalau hafalannya sedikit atau terbatas, maka jika ingin memperpanjang sholat, silahkan bawa Al-Quran. Dan kami sarankan HP itu lebih praktis. Kenapa, Pak? Saya mau tanya, baca Quran pakai HP dengan baca Quran pakai mushaf, ya. Misalnya ada orang baca Quran pakai mushaf, lebih besar mana pahalanya? Saya ulang, baca Quran pakai HP dengan pakai mushaf, lebih besar mana pahalanya? Kenapa? Kenapa kok lebih besar mushaf? Karena HP ini larang, ya Pak. Kenapa Anda katakan lebih besar pahalanya baca Quran lewat mushaf, buka kertas, daripada baca Quran lewat HP? Karena HP bukan mushaf. Mushaf itu apa sih? Kitab. Quran itu kitab. Quran itu kitab enggak? Ya, karena kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Baik, mau baca pakai HP, mau pakai mushaf, sama saja. Semuanya cuman media. Karena teksnya sama.
Jenengan baca qul huwallahu ahad pakai mushaf. Unine pripun? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Coba sekarang baca pakai HP, baca qul huwallahu ahad. Hah? Bunyinya sama? Lah wong unine padha bunyinya sama. Sehingga yang dinilai apa? Keluarnya suara yang dia baca. Per huruf dinilai 1 pahala, dilipatkan 10 kali. Sehingga per huruf 10 pahala. Baca 3 huruf 30 pahala. Oleh karena itu, ketika seseorang merasa bahwa pakai mushaf lebih afdal, nah ini pendapat yang kurang tepat. Karena di zaman Nabi SAW, Quran itu ditulis di pelepah kurma, di daun kurma, di tulang belikat. Jadi tulang belikat sapi itu kan lebar ya. Dikerik. Dikerik itu teksnya Quran. Ada yang nemu batu dikerik, ada yang nemu apa lagi? Ada yang nemu kayu dikerik. Sehingga orang dulu kalau mau nulis Quran itu harus ngerik, kayak diukir gitu, ngerik. Makanya media tulis zaman dulu itu susah, mahal. Sekarang alhamdulillah mushaf ada di mana-mana. Sampai antara jumlah mushaf dengan jumlah orangnya banyak mana? Mushafnya. Satu orang punya 3, ada yang punya 4. Tapi ra tau diwaca kabeh. Baik. Para jemaah ibu, mungkin kita tidak bisa Ustaz menjawab yang tidak berhubungan dengan materi hari ini. Berhubung hari ini kita ada kuis dan kita akan memberikan hadiah buku dari yang saya beli dari AMD Store kemarin. Jadi mohon maaf yang tidak sesuai dengan materi hari ini, pertanyaannya mohon maaf Ustaz jangan dijawab dulu, kita lebih fokus pada nanti ada kuis itu pertanyaan. Baik. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah membatalkan sholat kalau tiba-tiba konsentrasi buyar atau terganggu dengan anak-anak yang berisik atau berantem? Ya tadi batasannya, kalau itu sholat wajib tidak boleh dibatalkan kecuali darurat. Tapi kalau sholat sunnah monggo, jenengan boleh batalkan sewaktu-waktu. Kecuali untuk sholat wajib tadi, kecuali darurat. Nah kira-kira anak berantem itu darurat nggak? Hah? Darurat ya? Oh itu mengkhawatirkan Pak, daripada nanti tulangnya patah ya, kepala bisa lepas 1. Harus segera diselamatkan itu. Ya kalau sekiranya Anda melihat ini darurat untuk segera diselamatkan, dipisah. Karena wah, anak saya itu kalau wis padu Pak, si sini nggawa parang, sini nggawa arit. Misalnya ya. Nah, kalau seperti itu segera diselamatkan. Anda boleh membatalin sholat, tujuannya untuk meredam mereka. Tapi kalau sholat sunnah bebas membatalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengendalikan hati atau mengendalikan batin ketika ada yang marah dan penuh emosi sama kita, agar hati kita tetap tenang dan tidak ikut emosi? Dan bagaimana cara menjaga hati agar hati tidak sedih berlebihan? Karena kalau emosi kata-katanya menyakitkan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya ya rasa digubris. Sehingga kalau ada orang yang emosi dengan kita, terus kita nggak salah apa-apa, tapi tiba-tiba aku ndek kanca aku iki salah apa? Ora salah apa-apa. Anda tidak salah apa-apa. Mungkin faktornya karena dia iri. Nggih. Orang kalau iri jadinya gimana? Jadinya dengki. Ini wis dengki, emosi. Sehingga lihat ada yang kurang dikit dari temannya tadi langsung emosi. Nah, Anda yang jadi korban emosi orang lain, kalau Anda merasa tidak bersalah,
Anda merasa tidak ada masalah dengan dia, rasa digubris. Ya. Nah terus gimana ya Pak? Kepikiran terus. Ya makanya itu rasa digubris, biar tidak kepikiran. Wallahu a'lam. Ketika sholat dari awal dapat khusyuk, namun di tengah-tengah kehilangan fokus, namun dapat kembali fokus, harus diulang atau tidak? Jawabannya tidak. Kalau Anda ngulang seperti ini, nanti jadi korban was-was setan. Akhirnya setiap sholat selalu diulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya suami yang solehah. Betul, kalimat beliau itu betul. Dalam kurung suka sholat di rumah. Di masjid sekarang sudah jarang, kecuali sholat Jumat. Tapi beliau punya akhlak yang baik, jarang meninggikan suara sama saya, apalagi marah-marah. Sudah saya nasihati secara halus maupun terang-terangan, tapi tetap saya harus bagaimana? Nggih. Coba suami digandeng ke masjid. Jadi ketika waktu sholat, suami di rumah, jenengan pakai mukna atau pakaian yang siap sholat, terus suaminya diajak, monggo bapak saya antarkan ke masjid. Nah, mungkin sekali, dua kali belum ada perubahan, terus digandeng, tak kancani terus ke masjid ya. Lama-lama mudah-mudahan nanti berubah, sambil didoakan semoga nanti suami Anda bisa jadi imam masjid. Kalau sampai berhasil ya, ketika sampai berhasil, karena pengaruh seorang istri yang sebelumnya suaminya nggak pernah jamaah di masjid, tapi karena dipengaruhi terus oleh istrinya, akhirnya sampai suaminya rajin ke masjid, maka semua ibadah jamaah suami istri dapat pahalanya, walaupun sang istri tidak ke masjid, walaupun istrinya tidak ke masjid. Sebab yang menjadi pemicu suaminya mau ke masjid adalah istrinya. Dan Nabi SAW mengatakan, man dalla 'alal khair kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan orang lain untuk berbuat amal saleh, maka yang nunjukin ini dapat pahala seperti pelaku. Maka jangan merasa lelah ketika bersama dengan keluarga yang belum berubah. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah hijrah, tapi keluarga saya belum hijrah. Baik, teruskan memberi pengaruh mereka untuk hijrah. Jika Anda berhasil memberikan pengaruh mereka untuk hijrah dan mereka jadi berubah baik, maka setiap ketaatan yang mereka lakukan, sang istri dapat pahalanya. Bagaimana mengajarkan anak-anak usia remaja untuk khusyuk ketika sholat jamaah? Saya pengajar di sekolah umum, yang mana ketika sholat jamaah zuhur, anak-anak terutama laki-laki, subhanallah, selalu bercanda sampai berlebihan. Ya, usia SD, SMP, bahkan kadang SMA itu masih seperti itu. Ya, saya sendiri merasakan bagaimana anak-anak usia itu mereka nggak begitu peduli dengan sholat, jongkrok-jongkrokan, kadang apalagi misalnya ganggu antara satu dengan yang lain, sholat karo ngakak-ngakak. Terus ngajarinya gimana? Ya sama seperti ngajari orang dewasa, dia sudah bisa berpikir. Pertama disampaikan bagian mana yang kalau itu dilanggar sholatnya batal. Kalian kalau sholat kok sampai ketawa, batal. Kalian kalau sholat kok sampai dorong-dorongan, batal. Karena dia melakukan gerakan di luar kebutuhan dan ganggu orang, sehingga orang melihat ini seperti gak sholat, maka bisa membatalkan sholat. Gojek bisa batal sholatmu. Nah, ditakut-takuti dengan sholatnya batal. Mudah-mudahan kalau dia
banyak ditakuti salatmu bakal batal, salatmu akan batal, semoga ada rasa takut kemudian dia tinggalkan. Bagaimana agar kita bisa benar-benar khusyuk dalam salat? Apa ada doanya? Ya belajar dulu tentang khusyuk dalam salat. Kajiannya baru mulai sekali, jangan ikuti pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan nanti bisa membuahkan hasil benar-benar khusyuk dalam salat. Bagaimana hukumnya pakai rukuh atasan dan bawahan, telapak tangan tidak kelihatan? Hukumnya boleh ya. Karena bagi wanita ketika sholat dia pakai khimar, pakai kerudung dan menutupi seluruh aurat kecuali tangan dan muka, wajah dan telapak tangan. Baik. Kalau sholat tangannya nggak nampak boleh nggak Pak? Boleh. Loh, tapi kan itu bukan aurat. Nah, ditutupi apa salahnya? Kalau bukan aurat ditutupi apa salahnya? Tidak ada masalah. Sehingga ketika dia sholat tangannya di dalam jilbab, rukuk sujud, atau ketika sujud nggak kelihatan, takbir juga nggak kelihatan, tidak masalah. Sebab wanita tidak dilarang untuk memakai sarung tangan ketika sholat. Kondisi apa wanita dilarang pakai sarung tangan? Ihram. Kalau sedang ihram dilarang pakai sarung tangan. Wallahu a'lam. Sering lupa ketika sholat, rakaat ketiga atau keempat, maka harusnya ditambahkan satu atau cukup sujud sahwi saja. Dan bagaimana cara yang benar sujud sahwi? Kalau Anda sering lupa dan sholatnya dan lupanya terlalu sering lupa dan terlalu sering, berarti bisa jadi itu was-was setan. Dan kalaupun terjangkiti penyakit seperti itu, kami sarankan jangan pernah sholat sendirian, tapi sholatlah berjamaah. Tujuannya apa? Agar tidak gampang lupa. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di suatu tempat, lalu masuk maghrib. Saya masuk ke musola di gedung itu, lalu sholat maghrib. Lalu datang ibu sholat juga di sebelah saya. Sebelum dapat satu rakaat, ada ikhwan datang lalu azan. Saya meneruskan sholat, sedangkan ibu itu langsung duduk. Asumsi saya, dia membatalkan sholatnya, karena jika menyempurnakannya sholat maghrib, saya menyempurnakan sholat maghrib saya, apakah saya salah? Nah, wallahu alam. Bagi orang yang sholat wajib setelah masuk waktu di masjid, tapi belum qomat, atau sholat duhur setelah masuk waktu di masjid tapi belum qomat. Misalnya duhur nanti jam 11:30, dah Anda masuk masjid, lihat timer sudah bunyi, ditunggu rano sing adzan 5 menit nggak ada yang adzan. Terus Anda sholat duhur, adalah timbangane rano sing adzan, aku nih Arab adzan ya rawani, nanti tidak dimarahi oleh masyarakat. Akhirnya dia sholat duhur. Di tengah sholat duhur muadzin iqamah atau bahkan adzan, perlu dibatalkan atau tidak yang sholat duhur ini? Wallahu alam, yang benar tidak perlu, karena dia tadi sudah melakukannya dengan legal. Dan di sini ada yang telat. Nah, ketika telat itu sampai membuat orang jadi melakukan kewajiban sebelum adzan di tempat itu. Yang penting pokoknya Anda yakin sudah masuk waktu sholat, maka boleh digunakan untuk sholat. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya bagaimana caranya mengatasi diganggu setan ketika sholat. Nah, mengatasi diganggu setan ketika sholat, ya berarti minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Yang bisa kita baca ketika sholat, baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kita sering baca ta'awud, maka insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu sering diganggu setan. Tapi jangan was-was. Artinya begini, sebenarnya ini normal saja. Ya sudah, sikapi dengan normal, jangan was-was diganggu setan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak saya sudah dewasa, belum diakikoi. Juga diri saya, yang didahulukan yang mana, kurban apa akikah? Wallahu alam. Orang kalau sudah dewasa, apakah perlu diakikoi? Dalam hal ini para ulama memberikan rincian. Orang tua berkewajiban atau disyariatkan mengakikoi anak jika anak belum balik. Terus kalau sudah balik gimana? Ya sudah, dia nggak perlu diakikoi, dan dia tidak perlu mengakikoi dirinya sendiri menurut pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Sesi tanya jawab, maksud sesi kuis. Baik. Ini masih banyak pertanyaan, tapi kebanyakan di luar tema. Baik, sekarang kita kuis ya. Ada yang mau hadiah? Angkat tangan dulu. Baik. Pertanyaannya sudah siap? Ya. Siapa nama sahabat yang ngasih hadiah lurik kepada Nabi SAW? Silakan. Itu. Ya, panitia yang nunjuk ya. Siap. Waalaikumsalam. Abu Jaham bin, ya, di buku itu bin. Insyaallah. Alhamdulillah dapat hadiah. Ya. Yang kedua, siapa nama sahabat yang meriwayatkan hadis Abu Jaham? Siapa nama sahabat yang meriwayatkan hadis kisah Abu Jaham tadi? Ya. Yang pertama siapa? Ulang Ustaz, dijawab duluan. Ibu kalau disuruh bunda jangan dulu. Ulang itu sebab. Ulang ya. Jawaban yang legal adalah jawaban yang angkat tangan ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Jangan dijawab ya, Pak. Sebelum jawab jangan dijawab dulu. Angkat tangan yang penting. Apa arti dari khusyuk? Ya, monggo silakan jenengan yang nunjuk. Nggih, silakan. Fokus. Khusyuk artinya? Fokus apa? Betul sekali. Khusyuk artinya fokus. Baik. Pertanyaan ketiga berat Ustaz karena hadiahnya juga besar. Baik. Nilainya besar. Hadiah utama. Maka pertanyaannya paling berat. Pertanyaannya, jelaskan cara khusyuk dalam sholat. Baik. Kalau nggak benar Ustaz langsung tutup aja pertanyaan kedua. Ya. Nanti kita
Baik. Khusyuk dalam sholat itu berdoa dengan niat yang karena Allah, kemudian dengan fokus karena Allah Ta'ala. Itu ikhlas ya. Kalau itu ya definisi ya ikhlas. Baik, kurang tepat. Nah, Sebentar, turun tangan dulu. turun tangan dulu. Pertanyaannya lagi. Pertanyaannya diganti. Ganti. Diganti. Nggih. Itu tadi ikhlas Ibu, bukan. Ya, kalau penjelasan seperti itu berarti ikhlas. Sekarang pertanyaannya saya ganti. Sebutkan dalil bahwa pahala yang didapatkan seseorang sebanding dengan khusyuknya. Ibu yang sana. Lain salah kami sholat tidak ulama atau kami pahala dari sholatmu hanya senilai apa yang kamu pikirkan dari sholatmu. Ini hadisnya siapa? Enggak, perkataan siapa itu? Perkataan? Betul, perkataan Ibnu Abbas. Baik, walhamdulillah ya. Dapat hadiah. Terima kasih atas jawabannya. Pertemuan berikutnya Kamis ketiga bersama umat kita adakan kuis seperti ini lagi. Jadi Ibu fokus nih mendengarkan kajian. Nanti kita kasih hadiah. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.